Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Teman-teman sekalian, ya baru kali ini saya bahas tombak setelah sekian lama. Selama 1 minggu ini hanya keris yang saya bahas. Kali ini saya mau bahas tombak, teman-teman. Tombak ini hampir saja lepas dari tangan saya, ditawar oleh teman saya, hampir saya lepas. Namun saya pikir-pikir ulang, ternyata kok ini pamor ini kok aneh gitu. Saya katakan aneh kenapa? Kenapa saya katakan aneh? Karena yang pertama, saya cari di literatur kitab-kitab pamor keris, saya tidak menemui satu keterangan literasi yang valid yang sama dengan pamor ini. Saya konsultasikan ke para senior, juga tidak bisa menyebut ini pamor apa yang sebetulnya. Ada yang menyebut dwi pamor. Memang betul dwi pamor, teman-teman. Antara ujung atas ya dengan bawah ada perbedaan. Bisa dikatakan memang dwi pamor, tapi untuk pamor dasarnya itu apa gitu. Dwi pamor kan ada satu bilah, ada dua pamor gitu. Ya, tapi pamor dasar yang menyebutkan identifikasi serta bisa disebut keris ini keris pamor apa gitu, itu enggak ada gitu. Jadi itu yang saya pertimbangkan kenapa tombak ini tidak saya lepas ke teman saya. Saya mencoba menelusuri jejak-jejak dari sejarahnya, atau saya nelusuri lagi. Saya dapatnya ini di daerah, kalau tidak salah itu di daerah Ngawi atau Madiun, saya lupa. Tapi saya coba nanti telusuri kepada yang punya dulunya. Keris ini awal mulanya kotor banget, dan saya tidak yakin kalau bisa sampai sebagus ini. Masih sedeling ini, masih senyekrak seperti ini, tampak sekali pamornya. Saya tidak begitu yakin. Tapi ternyata setelah diwarangi, ternyata luar biasa, teman-teman. Di baliknya pun juga sama, masih utuh semua seperti ini. Dan yang spesial lagi adalah pada sisi peksinya. Ini muntir ya, peksinya muntir, teman-teman. Muntir. Jadi ngubet gitu, itu wesinya itu kayak muntir gitu. Tidak terlalu besar sih tombak ini, tidak terlalu besar. Ukurannya tidak begitu lebar dan tidak begitu panjang. Namun yang cukup unik di sini adalah pamornya. Pamor. Kita ketahui bersama, teman-teman, bahwa mahal atau murahnya suatu pusaka itu kriterianya banyak sekali sih. Tapi yang ini yang umum ya, yang umum aja saya sebutkan. Kenapa keris itu bisa mahal, kenapa tombak itu bisa mahal? Yang pertama adalah segi garapnya atau segi dapurnya. Segi dapur, jika garapnya bagus ya, dari keluasan, dari pasikutannya itu garap bagus, apalagi garap keraton, itu jelas mahal. Yang kedua adalah pamor, teman-teman. Jika pamor itu tergolong langka dan masih utuh, nah di situ letak ke mahal harganya, nilainya. Yang ketiga, pamor dibagi dua. Yang pertama segi garap bagusnya pamor ya. Terus yang kriteria pamor yang kedua adalah tentang pamor itu siapa yang memiliki. Soalnya ada pamor yang khusus memang diperuntukkan untuk para perwira misalkan. Itu ada, teman-teman. Jadi pamor untuk perwira, pamor untuk raja, pamor untuk panglima perang, pamor untuk para pejabat kementerian di zaman-zaman dahulu, itu ada, teman-teman. Pamor sekelas bupati itu ada.
Yang paling terkenal ya, yang paling terkenal adalah pamor untuk para perwira tinggi militer adalah pamor Satrio Pinayungan. Satrio Pinayungan. Itu pamor yang paling dicari. Itu ya. Jadi pamor identitas namanya, pamor identitas. Pamor Satrio Pinayungan itu memang betul-betul dicari. Yang bentuknya di daerah sor-soran itu bunder, dan ke atas itu menjulang ke atas, dan di ujung bilah itu ada seperti tanda panah, itu namanya pamor Satrio Pinayungan, dan itu sangat langka sekali. Yang karena pemiliknya hanya orang-orang tertentu, memang perwira-perwira tinggi gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang bikin saya tetap mempertahankan tombak ini adalah dari pamor ya. Pamor yang begitu masih deling. Kita lihat dari dekat seperti ini. Ini ada salah satu teman saya, wes arani bro, arani buntel mayit. Setelah saya cek, tidak mungkin ini buntel mayit, tidak mungkin memang, karena dari buntel mayit itu hanya berupa garis dan gubeng sampai sisi bilah satunya itu mubet aja, muter gitu, tidak sebagus ini. Kalau gubeng pun tidak mungkin, karena gubeng hampir sama dengan buntel mayit. Largangsir tidak sama, karena largangsir itu grafiknya itu lebih kecil dari ini. Kalau ini di atas ya, tidak bolong, grafik seperti segi 4 gitu, miring, dan sebagian tengah grafik segi 4 miring ada, tapi di tengahnya ini kosong teman-teman, bunder gitu. Yang bawah kosong juga, tapi lebih bundernya ini lebih ada tambahan lagi gitu. Saya kira tombak ini memiliki pamor tersendiri. Di Pakem saya tidak menemui, masih belum nemu, atau memang nggak ada. Nanti saya cari tahu lagi ya, seperti ini. Yang pasti kalau melihat dari tekstur besi dan rancang bangunnya ya, bahwa tombak ini adalah bertangguh Majapahit kuno ya, bertangguh Majapahit kuno, bertangguh Majapahit kuno, atau era pembuatan Majapahit kuno. Oke, seperti ini. Dari tekstur serta rancang bangunnya, saya meyakini kalau ini adalah era Majapahit kuno. Gini teman-teman, dari dekat peksinya muntir seperti ini. Seperti ini. Oke, sementara seperti itu. Nanti kalau sudah saya betul-betul mendapatkan identitas dari tombak ini, nama pamornya nanti akan saya sampaikan dan saya review ulang kembali. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.